I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Model kurikulum. Di sini kita akan membahas satu model konsep kurikulum, yang kedua model pengembangan kurikulum, yang ketiga sintak model pembelajaran, yang keempat pengertian organisasi kurikulum, yang kelima jenis-jenis organisasi kurikulum. A. Konsep model kurikulum. Konsep model kurikulum mengacu pada gagasan dan kerangka-kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum dalam konteks pendidikan. Ini mengacu berbagai pendekatan, strategi, dan filosofi yang membentuk landasan untuk pembelajaran dan pengajaran. Selanjutnya, konsep model kurikulum yang umum digunakan. 1. Kurikulum berbasis disiplin. Model ini menekankan pada mata pelajaran atau disiplin ilmu sebagai inti dari perencanaan pembelajaran. Yang kedua, kurikulum berbasis keterampilan. Model ini lebih menekankan pengembangan keterampilan generik seperti berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama. Yang ketiga, kurikulum berbasis proyek. Kurikulum berbasis proyek melibatkan siswa dalam proyek atau tugas yang menuntut pemecahan masalah, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. 4. Kurikulum berbasis interaksi. Model ini menerapkan pada pengembangan kompetensi atau keterampilan khusus yang harus dikuasai oleh siswa. 5. Kurikulum berbasis teknologi. Model ini mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, mencakup penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya digital dalam proses pendidikan. 6. Kurikulum multikultural. Kurikulum multikultural menekankan keragaman budaya dan perseptif dalam pembelajaran. Ini mencakup materi tentang berbagai budaya, sejarah, dan pengalaman siswa yang berbeda. 7. Kurikulum berbasis nilai. Model ini mencakup pengajaran nilai-nilai etika dan moral tertentu sebagian dari pendidikan. Tujuannya adalah membentuk karakter siswa. 8. Kurikulum holistik. Kurikulum ini memandang pendidikan sebagai proses yang mencakup pengembangan seluruh individu, termasuk aspek fisik, intelektual, emosional, dan sosial. 9. Kurikulum adaptif. Kurikulum ini disesuaikan dengan kebutuhan individu dengan fokus pada memfasilitasi pembelajaran yang efektif berdasarkan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. 10. Kurikulum online atau e-learning. Kurikulum ini melibatkan penggunaan platform online dan sumber daya digital dalam pembelajaran jarak jauh. B. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum menurut para ahli. 1. Model Taylor. Pengembangan suatu kurikulum harus melalui 4 tahapan, yaitu analisis tujuan, analisis siswa, pengembangan pengalaman belajar, dan evaluasi. Yang kedua, model administratif. Kurikulum pengembangan dilakukan oleh pihak administratif atau birokrasi. Yang ketiga, model pendekatan grassroots. Kurikulum pengembangan dilakukan oleh pihak yang berada di lapangan seperti guru, kepala sekolah, dan orang tua. 4. Model demokrasi. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara menampilkan contoh-contoh pembelajaran yang baik. 5. Model DJEM. Kurikulum pengembangan dilakukan dengan cara mengembangkan tujuan-tujuan yang spesifik dan mengembangkan pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan tersebut. 6. Hubungan interpersonal model Robert. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara memperkaya hubungan antar orang tua, anak, dan guru. 7. Model pemecahan masalah. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara mengajar siswa untuk memecahkan masalah. 8. Model emergent technical.
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan teknologi. C. Sintak kurikulum sekolah dasar. Sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan susunan kalimat dalam satuan bahasa, yang meliputi A. Susunan kata. Sintaksis mengobservasi bagaimana omongan-omongan disusun bagian dalam perkataan, perhitungan jalur subjek, predikat, objek, dan partikel-partikel lainnya. B. Fungsi gramatikal. Sintaksis mengawasi jasa dan kebaikan omongan bagian dalam perkataan sebagai subjek, objek, atau pelengkap. C. Kesesuaian tata bahasa. Kesesuaian tata bahasa ini menghalangkan muka konvensi pokok tonjolan yang omongan-omongan sependapat secara pokok tonjolan bagian dalam sepotong perkataan. D. Hubungan tata bahasa. Hubungan tata bahasa, sintaksis, meneropong bagaimana omongan dan frasa berpegangan tangan tunggal arah lain bagian dalam sepotong perkataan, sebagian koneksi, salat, subordinasi, dan koordinasi. Yang E. Struktur kalimat. Struktur kalimat, hal ini membelit perpisahan selat perkataan tunggal, perkataan majemuk, dan klausa bagian dalam tonjolan. Yang F. Transformasi kalimat. Transportasi kalimat, sintaksis juga memikirkan bentuk struktural bagian dalam perkataan yang mengubah berbagai rupa perkataan sebagai perkataan tanya, perintah, atau pasif. Yang G. Ambiguous. Ambiguous sintaksis melihat bagaimana perkataan bisa berperan ambigu jika strukturnya tidak jelas. D. Pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merujuk pada cara mata pelajaran atau konten pendidikan diatur, diorganisasi, dan dikelola dalam konteks sistem pendidikan. Ini mencakup proses pengembangan, perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan berbagai elemen kurikulum, termasuk pemilihan materi pelajaran, urutan pembelajaran, metode pengajaran, dan sumber daya yang digunakan dalam pendidikan. Pentingnya organisasi kurikulum adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang terstruktur untuk pengalaman belajar siswa. Dengan merancang kurikulum yang baik, pendidik dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan bahwa pengalaman belajar siswa menjadi efisien dan bermakna. E. Jenis-jenis organisasi kurikulum. A. Mata pelajaran terpisah. Kurikulum ini terdiri dari berbagai mata pelajaran yang dipisah dan diorganisasikan berdasarkan disiplin ilmu. B. Penggabungan beberapa pelajaran yang terkait dan diorganisir berdasarkan topik atau tema tertentu. Sebagai contoh, dalam kurikulum gabungan mata pelajaran matematika dan fisika dapat diintegrasikan ke dalam satu topik pembelajaran. C. Kurikulum terpadu. Kurikulum ini mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang saling terkait dan diorganisir di sekitar topik atau tema tertentu. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih holistik dan terintegrasikan pada siswa. Misalnya, materi pelajaran yang terpisah diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terkait, seperti belajar tentang lingkungan. D. Kurikulum bidang studi luas, bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang lebih luas dan menyeluruh mengenai suatu bidang, misalnya seperti sains, sosial, dan humera. Yang E. Kurikulum aktivitas. Kurikulum ini mengutamakan aktivitas dan pengalaman anak, misalnya materi pelajaran yang diorganisasikan dan disajikan dalam rangka mendukung, seperti belajar melalui eksperimen atau proyek, misalnya praktikum biologi di ruangan laboratorium yang sudah disiapkan perlengkapannya.